Siapa yang kemarin pas momen ini dengkulnya lemes? Marquez is fourth. What's happening to Marc Marquez? Marc Marquez. Netizen tuh emang ada-ada aja ya. Sekarang keluar lagi teori yang mengatakan bahwa Peko Bagnaia katanya disabotase. Sabotase sama siapa? Hah? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wuryono, Mbak MotoGP, satu-satunya tidak ada yang lain, asik. Hari ini aku mau review race di Brno 2025 dan kita sudah resmi memasuki summer break. Jadi udah 12 seri, sisa 10 seri lagi dan summer break ini lamanya 3 minggu. Lama ya, tapi Pedok Talk akan tetap hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Dan kalau misalnya kalian adalah membersnya Pedok Talk, siap-siap. Kita akan ketemu di live, jadi kalian bisa ngobrol langsung sama aku. Boleh tanya-tanya, boleh komentar, boleh berinteraksi lah pokoknya gitu ya. Kalau pengen jadi member silahkan gabung dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Sabar, aku tahu subscriber bentar lagi protes nih ya, mana? Masa members aja, subscribernya mana? Ada. Nanti juga akan ada live interaction untuk subscribers, makanya di subscribe dulu, oke? Dan jangan lupa buat di like konten ini dan juga di share ke teman-teman kalian yang lain. Nah, hari ini ada banyak sekali yang pengen aku bahas sama kalian juga, jadi aku akan cerita dulu pointers-pointersnya tuh apa aja yang menarik untuk didiskusikan dan nanti akan ada analisa dari aku juga, oke? Kita langsung aja gas untuk ngomongin race di Brno 2025. Poin pertama yang mau aku bahas adalah tentang Ducati. Kenapa Ducati kok kelihatannya banyak errornya di sini ya? Nah, ngomong-ngomong, beberapa errornya Ducati ini udah aku bahas di episode yang ngebahas sprint. Jadi udah tayang episodenya yang ini, silakan kalian nonton. Jangan lupa buat di like juga dan di share juga ke teman-teman kalian yang lain. Pokoknya di sini ada keterangannya kenapa Ducati melakukan banyak kesalahan sebetulnya di hari Jumat dan hari Sabtu, terutama dari kubunya Peko. Nah, terus aku mau ngebahas juga tentang KTM yang tiba-tiba kenapa jadi fenomenal banget nih di Brno. Bahkan Enea Bastianini yang kesulitan sama RC16, kok dia bisa podium waktu di sprint. Nah, apa yang terjadi dan kenapa Pedro Acosta kelihatannya udah mulai jinak nih sama KTM. Terus aku mau ngomongin juga tentang Aprilia, tentang comebacknya Jorge Martin, tentang betapa fenomenalnya perkembangan Marco Bezzecchi yang sekarang menjadi factory rider, dan juga peran dari Savadori. Tahu nggak sih Savadori ini ngapain? Berjasa banget loh, nanti akan gue bahas. Kemudian aku akan ngebahas juga tentang, ini sebetulnya menarik sih, tentang evolusi seorang Marc Marquez. Karena kemarin waktu di press conference, dia mengatakan sesuatu yang bikin aku jadi mikir lagi. Kira-kira itu apa? Ayo kita masuk ke analisanya. Nah, yang pertama, kita mulai dulu ngomongin tentang Ducati. Seperti yang kalian tahu, Ducati dulu itu punya 8 rider di grid. Itu kayaknya banyak banget gitu ya. Dan dari 8 rider itu artinya apa? Punya data yang sangat banyak. Dan memang kekuatannya Ducati ini dibandingkan pabrikan lain adalah mereka tuh punya banyak data. Tapi kekuatan ini bisa sekaligus menjadi kelemahan. Nah, sekarang gue cerita dulu nih sama kalian. Tahun ini Ducati punya 6 rider di grid. Ada 3 yang pakai GP25, ada 3 yang pakai GP24. Di seri Brno kali ini Franco Morbidelli nggak ikut. Jadi yang pakai GP24 cuma Alex Marquez sama Ferdinand Aldeguer. Sementara yang pakai GP25 Peko Bagnaia, Marc Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio kenapa dia kemarin bermasalah banget? Dia dari Jumat nggak nemu setupnya guys. Karena memang sangat ribet. Jumat itu kan kondisinya juga bukan yang kering-kering banget ya. Jadi kayak lembab gitulah. Nah, hari Sabtunya basah dong. Nah, hari Minggu terang banget, makanya datanya berubah-berubah. Jadi DJ juga udah bilang bahwa gue gak bisa memberikan feedback yang tepat untuk tim gue, jadi makanya gue gak dapet setupnya, jadi gue udah berantakan banget. Peko Bagnaia meskipun dia pole position, tapi dia tidak bisa mengoptimalkan pole-nya yang dia dapat pertama kalinya nih di tahun 2025 ini dengan optimal. Dia gak bisa memanfaatkan itu. Yang hari Sabtu waktu sprint ada drama tire pressure, yang mana ini sebetulnya selain memang ada kesalahan dari timnya Peko Bagnaia, tim Ducati sih sebetulnya ya, ada kesalahan juga dari race direction-nya yang mereka itu kan harusnya yang menentukan. Minimum tire pressure-nya itu berapa? Mereka yang ngeset tuh, tapi ternyata kalibrasinya berantakan. Ini udah gue jelasin juga di episode yang nge-review sprint kemarin. Nah, tapi kalau timnya Peko sendiri sebetulnya dari hari Jumat udah error. Terus hari Sabtu errornya bareng nih, Marc Marquez juga soalnya dapat notifikasi yang sama di dashboard gitu kan. Tapi itu partnya juga ada dari bagian race direction-nya.
Nah, kemudian yang menarik di sini adalah kenapa Ducati bisa berantakan. Kita belum ngomongin Marc Marquez ya. Karena emang kurang data. Jadi karena Brno ini sudah 5 tahun tidak menjadi tuan rumah MotoGP, jadi nggak ada yang punya datanya guys. Yang pernah nyobain nih kondisi Brno yang terbaru ini setelah diaspal ulang bulan Mei yang lalu, itu cuman Alex Rins, Miguel Oliveira, sama Luca Marini, plus Augusto Fernandez yang memang kemarin turun dengan wildcard. Kenapa mereka berempat? Karena sempat melakukan private testing di Brno. Jadi ada data awal. Meskipun begitu, hasilnya juga menurut gua nggak optimal juga. Michelin bahkan yang memasok ban ini, dia juga nggak punya datanya Brno yang paling baru. 5 tahun absen ya kan. Jadi Michelin ini juga pakai data yang pakai punya Mugello. Karena itu dibilang katanya rada mirip lah gitu sama Mugello. Jadi memang ketidakadaan data inilah yang menjadi kekurangannya Ducati. Jadi memang mereka bingung gitu kan, ini mesti gimana setupnya. Itulah sebetulnya data menjadi kekuatannya Ducati sekaligus kelemahannya Ducati. Nah, kemudian kita baru ngomongin soal Marc Marquez. Marc Marquez baik-baik aja, yang lain aja emang gak bisa. Ya emang, harus gue akui. Ya itulah memang kelebihannya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini guys, jangankan Ducati lah, Honda nih RC213V yang jelek sebenarnya kan waktu itu. Tapi dia masih bisa menang pakai itu. Jadi emang ini faktor Marc Marquez-nya sangat besar. Nah tapi memang harus diakui bahwa kalau misalnya 5 rider yang lain ini punya masalah, ya memang sebetulnya Marc Marquez lah yang istimewa di sini gitu. Dan ini aku belum ngejawab isu tentang sabotase ya ngomong-ngomong. Tapi di sini Marc Marquez yang luar biasa, aku harus ngomongin sesuatu nih. Kemarin waktu press conference setelah race, Marc Marquez tuh ditanya, apakah tahun 2025 di mana dia ini sangat mendominasi, ini lebih baik daripada tahun 2019 di mana dia sangat mendominasi juga. Dia bilang ini berbeda. Karena kalau tahun 2025, dia ini kan baru comeback dari injury yang dia udah lama banget. Dan ngomong-ngomong ini pas bulan Juli ini adalah di saat dia crash di Jerez tahun 2020 di mana crash ini mengubah jalan hidupnya Marc Marquez. Dia kesulitan banget, 5 tahun loh dia berjuang. Nah jadi dia bilang 2019 itu Marc Marquez yang masih punya riding style yang agresif. Sementara setelah injury gue di tahun 2020, gue itu gak bisa menjadi Marquez yang agresif. Jadi gue harus mengubah riding style gue. Apalagi dengan injury itu ya gue udah gak bisa kayak dulu lagi. Ditambah dia sekarang juga bukan naik Honda lagi, dia naik Ducati yang mana punya cara yang sangat berbeda untuk bisa dikendarai. Jadi memang menurut gue di sini kita harus bisa mengapresiasi Marc Marquez karena dengan usianya dia yang 32 tahun, tapi dia bisa melakukan adaptasi yang luar biasa. Baik karena keterbatasan fisiknya dan juga dia memang ganti motor. Jadi memang itu luar biasa banget. Dan ngomong-ngomong fenomenal, ini adalah kemenangan Marc Marquez yang ke-8 kali di Grand Prix, 11 kali untuk sprint dan mencatatkan sejarah baru guys. Marc Marquez menjadi rider Ducati yang pertama kali memberikan kemenangan 5 kali berturut-turut buat Ducati. Belum pernah ada rider Ducati yang memberikan prestasi ini. Luar biasa sih emang ya. Jadi ya mau gimana, gak suka sama Marc Marquez tapi data mengatakan bahwa emang currently he is the best rider in the world. Nah terus ya kemarin pas di press conference dia juga bilang, aduh ini momentumnya lagi bagus banget nih, kalau bisa kita race lagi deh minggu depan. Soalnya momentumnya lagi enak banget. Tapi ya kita butuh race, tapi meskipun begitu Marc Marquez juga bilang bahwa kita harus tetap fokus. Meskipun sebetulnya sekarang tuh udah gapnya makin jauh di championship, di klasemen, tapi dia harus fokus katanya. Pokoknya gue gak boleh lengah dan sekarang tuh sebenarnya udah punya margin yang sangat aman gitu kan dibandingkan sama Alex Marquez yang paling dekat apalagi sama Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang kuncinya adalah sekarang gue harus tetap fokus karena sekarang udah pasti target gue adalah untuk menjadi juara dunia. Melihat dengan jelas dan fokus itu penting banget. Seperti Yamaha NMAX Turbo yang punya lampu depan yang sudah dual LED projector. Jadi melihatnya lebih terang, lebih fokus juga. Sistem navigasinya didukung oleh Garmin Street Cross yang ditampilkan dalam TFT Infotainment Display. Dan kita semua udah tahu dong Yamaha NMAX Turbo punya tombol Turbo Y Shift yang memberikan sensasi akselerasi berkendara dengan 3 tingkatan akselerasi. 1 low, 2 medium, dan 3 high. Dan ini cukup dilakukan dengan menekan tombol
tombol turbonya saja. Dan semua juga pasti pada tahu kalau Yamaha NMAX Turbo ini sangat identik dengan jok yang lebar dan ruang kaki yang luas. Silakan mampir ke dealer Yamaha terdekat dan kalian juga bisa cek infonya di website resmi Yamaha Indonesia. Kenapa harus segera? Karena masih ada program miliarder Yamaha, kesempatan untuk mendapatkan uang tunai 1 miliar rupiah hanya dengan membeli motor Yamaha saja. Tapi sebetulnya strategi apa sih yang diterapkan sama Marc Marquez? Jadi kemarin di press conference setelah race itu memang menjelaskan semuanya. Bukan cuma apa yang dirasakan Marc Marquez dan perkembangannya dia mulai dari dia mengalami cedera di Jerez 2020 sampai sekarang dia berada di puncak klasemen dengan sangat nyaman gitu ya. Jadi kemarin itu Marc Marquez sebetulnya strateginya adalah gue tuh pengennya leading dari awal seperti biasa. Jadi dia tuh pengen nge-gap, punya margin yang enak supaya dia tinggal manage race-nya aja gitu kan. Tapi ternyata kemarin Marco Bezzecchi gila, breakingnya cakep banget katanya gitu. Jadi aku memutuskan untuk menunggu aja. Dan Marco Bezzecchi ini juga bilang bahwa gue itu kemarin baru pertama kali nyobain ban medium. Ya abis karena memang sesi keringnya emang cuma di hari Minggu. Dan Bezzecchi juga bilang gue sebenarnya nggak tahu sih akan bisa atau enggak finish di podium karena gue bener-bener nggak punya data sama sekali tentang ban medium ini. Jadi ya dicoba aja. Dan Bezzecchi juga bilang memang sebetulnya gue udah mencoba untuk melakukan serangan lagi ke Marc Marquez dan gue tahu nih dia pasti akan berusaha overtake lagi karena kan Bezzecchi sempat leading kan, tapi memang begitu gue udah lihat oke ini kayaknya Marc Marquez masih punya sesuatu lagi nih. Jadi katanya Bezzecchi nih Marquez itu bukan dia belum maksimal sebetulnya. Jadi dia tuh masih nyimpen yang dia menang kemarin dengan gap yang meyakinkan itu sebetulnya belum 100%. Itu kata Bezzecchi, bukan kata aku. Sekarang kita ngomongin Marco Bezzecchi ya. Jadi Bezzecchi itu juga ngomong bahwa momen terbaiknya dia di saat race kemarin bukan saat dia sedang fight sama Marc Marquez. Mungkin udah biasa kali ya. Jadi dia bilang fight gue sama Fabio Quartararo di tikungan 3. Kemudian gue penasaran dong. Kenapa bukan Marc Marquez yang dia pilih ya gitu. Jadi dia bilang karena memang ini luar biasa tricky. Terus pas gue lihat, kalian lihat deh. Ya emang ini sih ribet banget ya karena masih banyak banget ada Pecco Bagnaia, ada Marc Marquez, ada Fabio Quartararo. Tapi angle yang diambil sama Marco Bezzecchi ini memang luar biasa susah. Makanya Marco Bezzecchi tuh bilang ini sih gue ngambil resiko yang gila-gilaan banget di sini. Karena kalau ini salah hasilnya mungkin gue gak akan ada di podium hari ini. Mumpung masih ngomongin Bezzecchi, kita ngomongin Aprilia. Tadi kan gue bilang ya strateginya Aprilia ini memang luar biasa banget. Jadi pas Jorge Martin ini lagi cedera, Massimo Rivola bilang bahwa Savadori ini bukan hanya sekedar untuk menggantikan posisinya Jorge Martin, tapi juga tetap melakukan development juga. Dan fokusnya Savadori, pekerjaannya dia adalah untuk menyiapkan RSGP yang akhirnya nanti bisa siap digunakan sama Jorge Martin saat dia comeback. Terutama dia fokus untuk sitting positionnya, untuk elektroniknya segala macam. Dan ternyata bener Jorge Martin waktu di hari Jumat dia finish di P5. Baru pertama kali tuh ya kan dia comeback setelah berbulan-bulan dia nggak naik motor MotoGP. Terus udah gitu dia waktu di sprint dia finish di P11. Tapi itu pun dia ngerasa juga masih sangat nyaman, nggak apa-apa juga finish di P11. Dan kemarin dia akhirnya mendapatkan poin di race bersama Aprilia. Ini adalah poin pertamanya Jorge Martin bersama Aprilia. Dan kemarin gue juga seneng sih ngelihat Jorge Martin disambut dengan sangat hangat gitu ya sama semua krunya. Karena udah pokoknya ini drama-dramanya udah kelar. Sekarang benar-benar harus bekerja dan memberikan hasil yang terbaik dengan Aprilia. Kalau KTM sebetulnya aku udah bahas kemarin. Apa yang membuat KTM ini kompetitif di Brno? Silakan nonton di episode yang review sprint ya. Jadi gue nggak usah ngulangin di sini. Tapi yang pengen gue soroti di sini adalah Pedro Acosta. Jadi Pedro Acosta nih kenapa tiba-tiba dia jadi jinak gitu ya. Tadinya kan galak. Terus udah gitu kemarin Uchiho juga sempat bilang bahwa katanya aku kemarin sebenarnya udah sempat ngopi bulan lalu sama Pedro Acosta. Tapi kan sepertinya untuk Pertamina Enduro VR46 akan memperpanjang kontraknya Franco Morbidelli. Jadi Acosta akan tetap bertahan di KTM. Tapi Acosta ini memang sudah berubah sih attitude-nya. Karena ternyata dia itu didudukin guys sama Aki Ayo sama Pete Beirer. Jadi Acosta ini kan emang kayaknya marah banget gitu ya. Dia sebel gitu karena satu menurut gue udahlah dia masih 20 tahun guys, masih muda. Jadi ya memang kalau dia berapi-api itu adalah hal yang wajar banget dan dia pengen banget jadi juara dunia. Dia bilang gue gak bisa nunggu lama-lama segala macam. Jadi attitude-nya sempat kayak gitulah. Sampai akhirnya didudukin dan dibilangin lu nurut dan ini arah pengembangan kita gimana.
lu ikutin aja, lo duduk manis. Dan ternyata dengan dia duduk manis dan nurut sama KTM, membuahkan hasil di Brno. Mudah-mudahan sih ya, nanti bisa lanjut lagi di Red Bull Ring. Karena abis ini nih, tanggal 15 sampai 17 Agustus, race berikutnya ada di Red Bull Ring. Nah ini adalah momentum yang sangat penting banget karena ini kan ibaratnya kandangnya KTM kan. Jadi Pedro Acosta juga bilang bahwa ini adalah momentum yang sangat bagus supaya kita bisa bekerja dengan lebih semangat lagi untuk menghadapi round di Red Bull Ring nanti. Sedikit tambahan tentang KTM. Jadi KTM ini sekarang memang sudah mengubah cara kerjanya guys. Yang tadinya semua parts dicobain jadinya bingung sendiri gitu ya. Dan bahkan kayaknya di awal-awal seri mereka itu kan punya 4 rider ya. Jadi ada Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Enea Bastianini. Masing-masing itu jalannya sendiri-sendiri. Jadi punya 4 motor yang beda lah istilahnya gitu kan. Tapi setelah Maverick Viñales dijadikan referensi, akhirnya udah pokoknya sekarang kita nentuin satu aja. Semua ngikutin jalan yang ini. Dan ini kayaknya jalan yang terbaik nih emang sebenarnya buat KTM. Jadi bukan yang masing-masing rider itu punya pilihan sendiri-sendiri. Karena kalau kayak gitu kan ribet ya. Dan pengembangannya juga jadi tidak terukur, gak bisa nyari feedback yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya aku suka dengan pendekatannya KTM yang sekarang. Untuk Honda dan Yamaha, Honda ini yang sebenarnya nyesek banget adalah Joan Mir karena dia sudah mendapatkan posisi terbaik di qualifying untuk musim ini. Bahkan kayaknya sama Honda deh paling bagus, ya gak sih? Iya. Tapi dia itu emang sial banget karena ini adalah 8 DNF-nya Joan Mir dari 12 seri dan ini sudah keempat kalinya dia ini gak melakukan kesalahan apa-apa tapi ternyata dia dihajar orang lain. Kemarin gilirannya Alex Marquez. Jadi ya ini Joan Mir bilang bahwa ini gue lagi seneng banget di Honda. Sebenarnya gue lagi menikmati banget tapi memang kayak ada aja masalahnya. Tapi menariknya adalah kalau Lucy Wiryono bilang dia harus mandi kembang, dia bilang gue gak percaya sama nasib buruk. Ya emang lagi enggak aja, emang lagi momennya aja gitu katanya. Tapi dia tidak berkecil hati, dia bilang katanya ya mungkin emang ini yang harus dihadapi. Jadi memang kalau lo berada di mid pack memang lagi banyak rider ya itulah kemungkinan yang akan terjadi. Itu adalah resikonya. Jadi bukan sial dia bilang karena itu adalah sesuatu yang terukur. Kalau kita sih tetap ya mandi kembang aja deh. Dengan kejadian Alex Marquez dan Joan Mir ini, Alex Marquez menerima penalti berupa long lap penalti yang harus dilakukan di seri selanjutnya. Buat yang belum beruntung mendapatkan merchandise dari Yamaha Indonesia, sekarang giliran kamu. Silakan dijawab pertanyaan ini. Lampu depannya Yamaha NMAX Turbo itu seperti apa sih? Gampang kan? Langsung dijawab aja di kolom komen. Di komen yang sudah aku pin, tinggal kalian reply di sana. Terus di episode yang sprint kemarin sudah aku tuliskan nama-nama orang yang sudah beruntung tapi belum email ke aku. Jadi aku belum tahu alamatnya, belum tahu nomor teleponnya. Jadi gimana mau ngirim hadiahnya ya kan? Jadi silakan segera dikirimkan alamat, nama dan juga nomor yang bisa dihubungi ke kontak lucywiryono@gmail.com. Kalau pengen lihat daftar pemenangnya siapa aja ada di episode sprint yang kemarin. Aku tunggu ya. Nah kalau kalian kemarin dengkulnya lemes gara-gara dengerin komentator MotoGP, Matt Bird, sebetulnya dia bukan ngeprank ya, dia juga kaget katanya. Gara-gara pas lagi ngelihat namanya Marc Marquez kenapa tiba-tiba turun dari P1 ke P4, ini ada masalah apa nih? Tapi ternyata ini ada masalah dengan transpondernya. Padahal Marc Marqueznya santai aja lagi di depan gitu kan. Jadi memang ini ada kesalahan teknis. Jadi grafisnya aja yang lagi salah gitu. Jadi bukan ngeprank ya. Nungguin aku ngomongin sabotase ya. Bentar. Tahan dulu. Sekarang aku akan share dulu. Ini adalah klasemen sementara. Marc Marquez memimpin klasemen dengan sangat nyamannya. Raihan poinnya adalah 381 poin. Bedanya dengan Alex Marquez yang ada di posisi kedua adalah 120 poin. Baca nih biar nggak salah ya. Pecco Bagnaia ada di posisi ketiga, selisihnya dengan Marc Marquez adalah 168 poin. Jadi ibaratnya nih, kalau setiap seri full pointsnya itu adalah 37. Jadi harusnya kalau Marc Marquez nggak ikutan race 4 kali juga nggak masalah. Tapi kan nggak mungkin ya. Nah kapan dia bisa mengunci gelar juaranya? Kalau hitung-hitungannya ada yang bilang sebetulnya bisa di Misano, mungkin. Tapi ada yang bilang juga bisa di Mandalika di hari Sabtunya, mungkin. Tapi yang pasti sih kalau menurut aku abis ini di Red Bull Ring ini adalah sirkuit yang stop and go. Bisa jadi ini adalah Marc Marquez lagi yang menang. Terus udah gitu di Balaton Ring ini juga
anti clockwise seinget gue jadi Marc Marquez lagi kayaknya. Jadi aduh pokoknya sangat besar kemungkinan Marc Marquez masih akan mendominasi di paruh musim kedua MotoGP nanti. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang sabotase, oke? Menjawab pertanyaan netizen. Jadi kemarin waktu gue lagi live analysis di YouTube dan juga di TikTok, banyak banget yang bilang, Mbak ini lagi rame banget nih, banyak yang bilang katanya Pecco Bagnaia disabotase. Jawab dong. Oke, sekarang gue jawab ya di sini ya, guys. Sekarang kita pakai logika sederhana aja deh untuk mematahkan teori-teori yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kalau bisa dijawab dengan logika sederhana, artinya teori itu tidak benar ya. Gini deh, tadi kan gue udah sebut ya, klasemen sementara. Klasemen sementara sekarang Marc Marquez ada di P1, P2-nya Alex Marquez dan P3-nya Pecco Bagnaia. Kalau ada di luar sana yang bilang bahwa Pecco Bagnaia itu disabotase, karena apa? Dasarnya, karena hari Jumat timnya salah ngasih ban, Pecco minta medium dikasihnya soft. Davide Tardozzi kan udah ngaku bahwa ya emang salah kita, Pecco udah minta itu tapi kita tetap bersikeras kasihnya yang soft. Ya itu gak ketemu aja strateginya. Bukan berarti Ducati diam-diam masangin ban yang soft loh, orang tahu kok dan sudah diakui secara terbuka. Itu satu ya, udah terbuka nih. Terus apa lagi? Soal tire pressure. Itu dianggap sabotase. Marc Marquez juga keluar kok notifikasinya. Nah itu emang error aja di situ dan kan gue udah jelasin juga bahwa sebetulnya kesalahan yang paling krusial itu adalah di race direction. Karena mereka lah yang menentukan minimum settingnya untuk tire pressure itu berapa. Mereka kalibrasinya kurang tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawabannya untuk isu sabotase yang menurut gue gak pakai ini adalah Pecco itu ada di P3, ya kan? Gapnya tuh jauh banget sama Marc Marquez. Terus udah gitu sama Alex Marquez tuh juga jauh banget. Pertanyaan gue siapa yang mau sabotase Pecco Bagnaia? Ducati. Ngapain Ducati sabotase ridernya sendiri? Supaya naikin Alex Marquez? Ngapain? Ngapain? Beneran deh. Karena Pecco ini juga kontraknya masih aman loh sampai 2026. Dan bukan berarti Pecco nggak bangkit di tahun 2026. Gua rasa Ducati juga tidak akan tinggal diam aja. Dan yang menurut gua paling aneh itu ngapain, beneran deh, ngapain Ducati tuh mau mensabotase ridernya sendiri, ya kan? Ibaratnya kayak apa ya analogi sederhananya, lo beli barang nih, lo beli handphone gitu ya. Susah-susah lo nabung beli handphone, udah gitu lo rusak sendiri, ya kan? Logikanya kayak gitu, jadi menurut gue aneh. Jadi ya udah, kalau buat yang gak suka sama Marc Marquez, terima aja memang tahun ini adalah tahunnya Marc Marquez. Buat fansnya Pecco Bagnaia, sabar aja dan berikan dukungan kalian yang setulus mungkin tanpa harus bikin-bikin cerita yang tidak masuk akal. Ya kan? Karena gue ingetin sekali lagi ya guys, ngebelain rider itu boleh, tapi jangan sampai bikin kita kotor hati. Karena pada akhirnya rider-rider yang kalian belain mungkin sampai berantem, sampai mungkin musuhan sama temen-temennya, mereka itu nggak ada yang bantuin kalian bayar cicilan, nggak ada yang bantuin kalian ngisi token listrik, beli beras, nggak ada ya. Mereka sekarang lagi asik-asik nih summer break. Sementara kalian masih berantem aja. Ngapain? Kita mau nonton yang seru-seru aja. Betul? Terima kasih banyak buat perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten ini. Dan kalau misalnya kalian pengen bergabung, ikutan ngobrol sama aku dan juga members Pedok Talk yang lain, silahkan diklik link yang ada di deskripsi ini untuk gabung menjadi membersnya Pedok Talk. Tapi buat kalian subscribers tenang, aku juga akan live buat kalian dan tentunya hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Sehat-sehat semuanya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye!